Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Ini kita mau ke tempat yaitu Patilasan atau tempat bertapanya Simbah Kyai Jonggrang ya guys ya. Kita akan ke sana untuk mengetahui yaitu siapakah Simbah Kyai Jonggrang. Ini kita harus berjalan kaki, ini naik ke atas ya guys ya. Ini melewati kebun kopi dan kebun bambu. Ini kita bisa melihat, dan kebun bambunya banyak mas wuwunya. Apa itu? Kandang. Ini guys ya, kita sampai di tempat Patilasan Simbah Jonggrang guys. Ini kita diderekkan banyak sesepuh dan bini sepuh atau para kiai ya. Monggo iki riyen iki ya petun iki cal lho. Ini kita masuk ke kebun juga ya guys ya. Ini Mas Wuwu, sarangnya Mas Wuwu. Ini guys ya, kita sampai di Patilasan yaitu Simbah Kyai Jonggrang. Pundi Pak? Oh itu bendo nih kok nginggil. Oh kaline niki. Amit Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys ya, ini adalah dulunya adalah tempat yaitu bertapa Simbah Kyai Jonggrang. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlul ghaib. Ini adalah tempat yaitu dulunya bertapa yaitu Simbah Kyai Jonggrang. Ini bisa kalian lihat dari di bawah pohon bendo guys ya. Ini adalah pohon bendo nih Pak. Ini guys ya, ini adalah pohon bendo, dan di sini ada sendang atau sungai atau kali Pak nggih namanya nggih. Kali cuman alirannya kecil nggih Pak nggih. Alirannya kecil segini guys ya. Jadi alirannya sangat kecil guys ya. Dan di atas di sini guys ya, di sebelah sendang ini niki mriku angsal Pak nggih. Mriku angsal Pak. Angsal nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys ya. Jadi di sini, nah ini guys ya. Jadi di sini adalah dulu tempat Simbah Jonggrang bersemedi guys. Jadi ini masih hutan belantara. Ketika itu pohon bambu hanya sedikit guys ya, belum segini. Dan di sini dulu teng mriki nggih riyen torped gede Pak riyen. Teng mriki ini torped ageng ya. Ini guys ya. Jadi tidak ada akses jalan kemanapun, yaitu dulunya beliau itu lewatnya bukan di sini, tapi beliau lewatnya nyusur ini guys ya. Nyusur daerah sini itu ke arah sini guys ya. Akhirnya beliau kemudian bersemedi di sini itu hampir selama yaitu sekitar 3 tahun lebih guys ya beliau ke sini. Jadi mas
Ini guys ya, jadi ini adalah patilasan atau tempat bersemedi yaitu simbah Kyai Jonggrang yang katanya konon berasal dari daerah Jonggrang Jambu ya Pak G. Jonggrang Jambu konon seperti itu guys ya. Itu ada suara apa ya? Oh, gitu nih. Jadi di rimbunan pohon bambu ini kita akan cari tahu tentang sejarah simbah Kyai Jonggrang dan mata airnya itu kecil guys, sedikit gini guys ya. Jadi niki riene niku kali niki Pak nggih. Rien kali niki. Ya guys ya. Ada yang ketawa juga. Betul nopo-nopo. Ada yang ketawa juga guys ya di sini. Atau di atas karena ini adalah kebun bambu ini guys ya. Dan ini adalah air seperti air kali atau kalenan ini guys ya. Air kali atau kalenan. Niki malah mboten ate asat Pak nggih. Mboten ate asap walaupun ketiga nggih. Ini guys ya. Jadi sendang betuah nggih. Ini namanya sendang betuah yaitu sendang peninggalan dari simbah Kyai Jonggrang. Jadi kata Jonggrang itu berasal karena simbah Kyai Jonggrang berasal dari Jambu daerah Jonggrang seperti itu guys ya. Dan kita akan coba menersik tentang cerita yaitu simbah Kyai Jonggrang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys ya, dulu tempat bertapa beliau adalah di daerah sini guys ya. Ini adalah dulu beliau bertapa di sini ketika kita bermunajat yaitu berada di daerah sini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil ghaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita mboten apa Pak nggih. Tapi radi mlentar niku. Jadi ini sebenarnya patilasannya Kanjeng Sunan Kalijogo niki Pak. Jadi mungkin katakan Mbah Jonggrang karena seorang wali woh guys ya, itu mungkin beliau bisa apa namanya menyamar menjadi siapa saja mungkin seperti itu, dan beliau dulu bermunajat di sini karena beliau dulu ingin yaitu mencari yaitu kayu jati, ketika itu arah kayu jati. Jadi di sini beliau didirikan oleh beberapa pengikut beliau ya guys ya. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo bermunajat di sini itu selama 3 bulan guys ya. Tidak seperti yang saya katakan yaitu tadi 3 tahun, itu 3 bulan. Jadi beliau beristikharah di sini, juga beribadah di sini, itu di area sini yaitu selama 3 bulan. Dan air ini guys sebenarnya itu alirannya sangat besar karena disumpet ya, ketika itu disumpel. Jadi agar kecil hanya untuk kebutuhan ketika itu, hanya untuk wudhu atau sholat ya ketika itu dan lain sebagainya. Jadi ini adalah patilasan Kyai Jonggrang atau sebenarnya patilasan dari Kanjeng Sunan Kalijogo guys ya, berada di area sini. Jadi dulu sini bukit-bukit semua tertutup. Jadi ini belum seperti ini guys ya, dulunya belum seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum ya ahlul bait. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, masyaallah wasallam. Jadi di sini dulu adalah tempat bersemedi ya guys ya. Jadi sumber mata airnya sebenarnya berada di sini ini. Jadi di pohon ini guys ya. Jadi bukan berada di sini tapi di daerah sini dulu sumber mata airnya. Tapi ini sempat longsor juga ketika itu. Jadi nutup guys ya. Jadi sumber mata airnya sebenarnya besar, memang disumpel agar mungkin keluarnya hanya untuk sedikit-sedikit agar tidak membanjiri tempat yang dulunya ini dijadikan tempat semedi atau mungkin bermunajat
Kanjeng Sunan Kalijogo ketika mau perjalanan yaitu ke arah Banyu Biru guys ya, ketika itu ya. Dalam juga selain bersyiar juga beliau yaitu mencari kayu jati ya ketika itu untuk ya guys ya, itu untuk kebutuhan pembuatan yaitu Masjid Agung Demak ketika itu guys ya. Jadi di area sini itu Kanjeng Sunan Kalijogo sempat bersemedi dan sangat lama, yaitu 3 bulanan lebih berada di area sini, termasuk ke daerah sana guys ya. Jadi ini dulu belum pohon bambu seperti ini pohon bambu ini masa-masa sudah modern guys ya, atau mungkin sekitar tahun berapa. Pohon bambu ini dulunya adalah pohon gede-gede guys, termasuk pohon yang masih utuh yaitu pohon bendo, jati dan lain sebagainya dulu banyak di area sini guys ya. Cuman sekarang sudah tidak ada karena berkembangnya masa, kemudian banyak manusia juga yang berdatangan di sini guys. Jadi masanya sangat lama yaitu sekitar 1400 sekian. Jadi sebelum kedatangan Mbah Kyai Ripu dan sebagainya. Jadi belum ada desa di sebelah sini. Ya. Mungkin ada beberapa pengikut beliau yang mungkin tinggal di sini guys ya. Mungkin seperti itu juga bisa ya. Jadi istilahnya ini tidak seperti apa yang kita tadi bayangkan, yaitu siapa beliau. Jadi ketika beliau sampai di sini itu tidak langsung guys, istilahnya tidak langsung meneruskan perjalanan enggak, tapi 3 bulan bersemedi dulu di sini sampai menemukan arah yaitu ke arah yaitu Banyu Biru guys ya, sebenarnya seperti itu. Kemudian beliau selain ke arah Banyu Biru, kemudian beliau juga mencari jati-jati yang ada itu guys ya. Jadi sebenarnya sih ini adalah patilasan atau tempat yaitu Kiai Kanjeng Sunan Kalijogo, atau disebut juga Jonggrang. Dikatakan Jonggrang karena orang tidak akan pernah hafal dengan Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu karena dedeknya dikatakan Jonggrang karena adalah lancir atau tinggi ya, seperti itu guys ya. Jadi tinggi kurus itu dikatakan, atau langsing istilahnya itu dikatakan Jonggrang nih, seperti itu. Jadi tujuannya ke Banyu Biru itu guys ya. Mungkin dikatakan Jambu karena ditanya orang berasal dari Jambu atau daerah Jonggrang, seperti itu guys ya. Itu adalah cerita sedikit tentang cerita yaitu patilasan atau tempat bermunajat atau bertapa Kanjeng Sunan Kalijaga guys ya, seperti itu. Oke guys ya, kita cukupi sekian dulu. Nanti kita akan sambung ke tempat yang lain. Tetap jaga kesehatan selalu, lindungi keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya dilimpahkan rezeki rahmat juga hidayah serta kesuksesan bagi kita itu dunia akhirat. Oke guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.